Halo guys, kita jumpa lagi. Beberapa waktu yang lalu, saya mendapati adanya mobil New Rasterios yang kesulitan melintasi jalur bawang deles. Apakah benar begitu beratnya jalur bawang ini sehingga mobil dengan tarikan belakang pun sulit melintasinya? Sesuai dengan request teman-teman, hari ini saya mau buktikan hal tersebut dengan menggunakan mobil New Rasmatic untuk melintasi jalur bawang deles menuju Dieng. Bahkan, beban mobil pun juga ditambah dengan sejumlah barang bawaan dan penumpang. Apakah New Rasmatic sanggup melintasi jalur bawang deles ini? Serta bagaimana kondisi tanjakan ekstrim yang harus dihadapi? Yuk kita saksikan video ini. Namun sebelum kita mulai, mari kita subscribe dulu yuk channel ini bagi yang belum. Pertama, pemilihan rute menuju Dieng. Dalam perjalanan menuju dataran tinggi Dieng dari exit tol Wellery Trans Jawa dapat ditempuh melalui dua rute, yakni rute pertama adalah rute yang kondisi jalanannya mudah untuk dilalui karena jalanannya lebar, aspal yang bagus dengan tanjakan yang cenderung landai. Untuk menuju rute ini, kita arahkan saja aplikasi peta dari tol Wellery ke Red Doors near Desa Wisata Tambi Dieng terlebih dahulu. Kemudian dari situ kita lanjutkan ke Dieng Pletou. Rute ini akan melalui sejumlah jalanan besar seperti Jalanan Raya Bejen, Jalan Parakan Sukorejo, Jalan Tambi, dan Jalan Dieng. Banyak kemudahan yang diperoleh jika kita melalui rute ini sampai kita tiba di Dieng. Mobil jenis apapun pasti mudah melalui rute ini. Namun, kekurangan rute ini adalah rute ini tergolong jauh, sekitar 71 km dari pintu tol Wellery. Dan jika jalanan macet, waktu tempuh bisa mencapai 4 jam lebih. Rute kedua adalah rute yang jalanannya tergolong sulit untuk dilalui karena jalanannya cenderung sempit, agak rusak berbatu dengan sejumlah tanjakan yang curam, tinggi dan terjal. Untuk menuju rute ini, kita cukup arahkan aplikasi peta dari tol Wellery ke hutan damar terlebih dahulu, baru kemudian menuju Dieng. Rute ini akan melintasi jalanan bawang deles yang memberikan kita pengalaman luar biasa. Pada rute ini terdapat sejumlah peringatan bahwa mobil metik dan tidak layak jalan tidak disarankan melalui jalan bawang deles ini karena tanjakannya tergolong berat. Namun, keuntungan melintasi rute ini adalah jarak tempuhnya pendek, yakni hanya 44 km dari tol Wellery. Selain itu, rute ini juga mengarahkan kita melintasi tol Kayangan sebelum tiba di Dieng. Dalam video ini, kita akan pilih rute kedua melalui jalan bawang deles meskipun mobil New Ras yang digunakan berjenis Matic. Kedua, mendaki jalur bawang deles dengan tambahan beban di mobil. Sebelum kita mendaki, ini kondisi mobil guys. Dengan beban bawaan, selain 5 orang penumpang, ada juga galon air, koper besar, dan sejumlah barang bawaan lainnya. Yang hasilnya, ground clearance mobil jadi agak turun. Namun per mobil masih bisa menahan beban tersebut sehingga masih aman untuk di perjalanan. Ketika menuju jalan bawang deles, kita langsung disuguhkan dengan kondisi jalanan yang sempit dan berbatuan, dengan pemandangan area sawah dan lembah. Setelah melewati jalur persawahan, jalanan berikutnya mulai menanjak di area hutan yang lebat. Setelah beberapa waktu perjalanan, kita akan tiba di hutan damar yang asri dengan udara yang segar. Di sini jalanannya cenderung menanjak dan tidak rata.
Di hutan damar tersebut, kita akan dipandu oleh penduduk lokal untuk menuju Dieng melalui jalan Bawang Deles agar kita tidak salah jalan. Di jalan Bawang Deles ini, kondisi jalanan sering menanjak tajam, berkelok dan terjal dengan permukaan jalan yang agak berlubang. Memanfaatkan momentum untuk menanjak sangat diperlukan di sini. Untuk dapat melalui tanjakan curam, tinggi dan terjal ini, tidak ada cara lain selain mematikan AC, buka kaca jendela mobil, gunakan gigi paling rendah, gas penuh sampai mentok, dan kendalikan setir ke permukaan jalanan yang agak rata. Dari hasil beberapa kali melintasi tanjakan curam dan terjal, ternyata mesin Trasmatic cukup mampu mengatasi tanjakan di jalan Bawang Deles ini dengan mudah, tanpa pernah mesin mati atau berhenti, meskipun mobil jalan secara perlahan. Ketiga, tiba di Tol Kayangan. Setelah melewati lebih dari 15 kali tanjakan curam, terjal, dan berkelok, kita pun akhirnya tiba di jalanan yang berbahan beton putih yang viral disebut dengan nama Tol Kayangan. Pemandangan di Tol Kayangan ini sangat indah dengan perbukitan yang ditanami bawang, dan jika kabut turun, pemandangan di sini persis seperti di atas awan, sehingga membuat jalur ini disebut Tol Langit, Tol Awan, atau Tol Kayangan. Di Tol Kayangan ini, kita bisa berfoto dan beristirahat. Sebaiknya gunakan waktu ini untuk menurunkan panas mesin sekitar 20-30 menit. Karena di Tol Kayangan ini masih banyak tanjakan cukup tinggi lainnya yang harus kita lalui dan beberapa tanjakan lainnya sebelum kita mencapai Dieng. Keempat, tiba di Dieng. Akhirnya kita pun tiba di Dieng. Kita bisa menikmati suasana yang indah dan sejuk, baik berupa candi, gunung, telaga, sambil menikmati makanan penduduk setempat berupa jamur goreng, kentang goreng, dan buah carica. Meskipun keindahan dataran tinggi Dieng banyak memberikan cerita, tapi kita harus segera kembali karena tantangan menuruni Dieng masih harus dihadapi. Kelima, kembali ke Jakarta. Dalam perjalanan meninggalkan Dieng menuju Tol Weleri, banyak sekali ditemui jalanan menurun panjang yang harus kita lalui dengan hati-hati. Cara terbaik mengurangi kecepatan mobil di jalanan menurun ini adalah dengan menggunakan gigi yang lebih rendah dari yang seharusnya agar kecepatan mobil tertahan dan kemudian kita bantu dengan memijak pedal rem. Dengan cara ini, kecepatan mobil akan berkurang dan fungsi pengereman pun juga tetap aman untuk digunakan sampai tiba di tujuan. Setelah tiba di Weleri, kami pun
kemudian melanjutkan perjalanan via tol Trans Jawa untuk kembali ke Jakarta yang saat itu langit sudah gelap. Demikian guys, semoga video ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.